Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bre, babe-babe encang-cing, saudara-saudara sebangsa setanah air. Kita akan mengatasi motor VR yang kompresinya bocor. Kompresinya bocor itu mengakibatkan loyo, lemah, dan tak bertenaga. Oke, kita buka ya. Sebenarnya untuk bagi Anda yang ingin mengganti piston, sekedar untuk mengganti piston tidak perlu diturunkan seperti ini. Berhubung saya punya masalah di bagian selongsong ininya nih, mentok. Begitu diangkat mentok, harusnya sih dibiarkan satu baut yang bagian bawah ini nih. Yang di bagian bawah sebelah sini dibiarkan satu, ini yang depan dilepas semua, yang sebelah sini lepas, kemudian ditundukkan ke sini terus diangkat. Itu bisa. Tapi untuk saat ini berhubung selongsongnya di sini kepater, macet, jadi pas terakhir dia mau dicabut, di ujungnya ini mentok. Ya udah, saya turunkan saja. Oke, seperti ini. Yang jadi pertanyaan saya untuk saat ini tentang gerakan ini, diputar-putar dari sini ringan ya, kok kenapa jadi loyo ya? Ya udah, part terlanjur udah dibeli, kita ganti saja karena 7 tahun ini belum diganti piston. Awet ya, karena ya mungkin perawatan dari oli juga itu mendukung, saya selalu rutin. Kedua, antisipasi di bagian ketika air radiatornya bocor, dia tidak mengalir ke sini, tidak membasahi di sini. Di sini juga ada tanda-tanda gejala oli masuk ke saluran air radiator, mungkin dari packing kalengnya harus diganti, packing kalengnya mengikut ke sini, ininya bray harus diganti. Videonya udah tak tutorialkan, tonton aja. Bagian sini ya, ini genangan air ke sini, kemudian salurannya ke lubang ini naik, ke lubang yang ini naik, yang packing kaleng 4 itu, packing kaleng 4, kemudian naik dia ke saluran sini. Gelap ya, kelihatan nggak tuh, keluar ke sini. Terjadilah sirkulasi perputaran air mendinginkan blok silinder. Ya, kita cabut dulu, buka dulu ininya, angkat dulu blok silindernya. Seperti inilah penampakannya. Cuman baret sedikit, dia baretnya tipis tapi berpengaruh ke power.
Oke, kita ganti aja. Ininya kita buka dulu. Cari kain lap, ini tutupin dulu. Sebab kenapa? Di sini ada kancingan pen piston. Dikhawatirkan dia jatuh ke sini. Kalau jatuh, kita harus belah mesin, repot. Kita tutup dulu. Seperti ini. Tutup rapat. Ya, pokoknya tutup sampai rapat aja. Jangan sampai ketika ini miss pen pistonnya, kancingannya di sini akan terhalang oleh kain ini. Di bagian ininya nih, kita tekan saja. Ya, ada sambungannya di sini. Tuh kan, mental seperti ini. Dedeng. Kita tinggal dorong atau tarik keluar dan pistonnya. Ya, yang ini dia. Dedeng. Kita periksa pistonnya. Wow, udah licin bro, bagian sininya licin tuh. Inilah dia yang menyebabkan oli bocor, kompresi bocor, akibatnya loyo tuh. Oke, kita ganti saja. Dan jangan lupa blok silindernya juga diperiksa. Kalau saya yakin sih nggak apa-apa. Di bagian ininya nih, wah gelap. Yakin 1000% lah, nggak apa-apa. Jadi kita ganti pistonnya saja pakai piston yang baru. Kita lanjut. Ini ada bagian intake-nya sebelah sana ke karburator kan di sini. Ini sebelah sana. Ini ke knalpot. Yang ini, yang colokan lebih kecil ke knalpot ke depan berarti ya. Ini colokan yang lebih besar, ada logo intake venturi, intake manifold, menghisap dari sistem pengkabutan dari karburator. Kita pasangnya gimana? Saya ingin memperkenalkan suatu alat. Sebenarnya sih bisa saja tanpa alat. Tapi untuk kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk tanpa alat. Saya akan memakai sebuah alat yaitu ring kompresor. Lebih praktis dan lebih cepat. Seperti ini. Saya udah mempersiapkan ini, harganya masih tertera di sini 68.000. Tapi awet lah 10-20 tahun kalau tidak karat main nih. Caranya gimana? Nih, begini. Bagi yang belum tahu ya, yang sudah tahu mah mungkin udah profesional atau udah high class. Kalau saya mah kelas tepung terigu lah. Masih ditiup aja berantakan. Kita posisikan dulu ke ring kompresor. Begini. Ingat-ingat. Kita tahan. Terus kita kencangkan. Kita kencangkan lagi. Kita tongholkan sedikit untuk pen pistonnya.
sebelah lagi. Nah, nggak perlu lah, nanti kita di sana aja. Oke, lanjut ke pemasangan ke blok silindernya. Blok silindernya kita cek lagi apakah ada yang bocoran kompresi dari blok silindernya selain dari ini. Aman coy, aman coy. Tinggal kita masukin apa, masukkan intake-nya, intake. Berarti posisinya begini. Ini dari push rod time lord. Ini ke push rod ya. Sebelah sini berarti blok itunya posisinya. Tuh. Posisinya ke sini. Ini posisi ke selang radiator yang menuju ini. Berarti ini intake-nya begini. Nah, intake-nya begini, bro. Berarti posisinya masukinnya dari sini. Intake. Nah, ini awas jangan sampai kebalik nih. Wah, kurang kecil, kurang kencang ininya. Kita dorong pulkan aja dulu. Bisa jadi proses lama ini bikin video nih. Intake begini. Kita rubah posisi dulu, ganti posisi. Kalau posisi begini kan lebih baik. Oke. Wah, ulang lagi nih, saya juga takut kelupain. Berarti begini. Ini in ke sini posisinya. Di sini kita balik tuh, ke sini balik. Intake dan out, in out. Berarti begini. Tinggal tekan. Tuh, kelar. Tinggal mengaplikasikan ke connecting rodnya atau stang share. Pas, tinggal luruskan lagi supaya pen pistonnya tidak mentok. Seperti ini kira-kira. Awas, hati-hati jangan sampai nongol lagi ring pistonnya. Seperti ini. Kita pasangkan ke connecting rod atau stang pistonnya. Dan pistonnya masih plastikin coy. Ini kita simpan saja buat cadangan, jaga-jaga nanti. Takutnya bila ini hilang, mental, patah, ada gantinya. Kita pakai yang lama aja. Kita samain dulu ini. Saya juga baru pakai ini. Tadinya sih pengen pakai yang Orion mahal 270, ini 175. Beda-beda sih, orang jualan itu pasti beda-beda.
Deng 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 deng. Samalah, kita aplikasikan ke connecting rod. Kita kasih oli lagi pen pistonnya. Sebelum di ini kita dalamnya juga kasih, cari aman saja. Oke, kita masukin posisinya, jangan lupa in sama X nya, berarti ke sini ya. Deng. Packing kalengnya harus diganti. Kita standby-kan aja dulu, standby-kan ininya. Standby-kan sebelum dikasih lem silikon atau lem packing. Kita standby-kan aja di sini. Kemudian kita siapkan. Oh, yang satu lagi belum dipasang ya, pen piston yang sebelah sana. Oke, yang penting kita masuk dulu lah. Nah, kita beginikan aja dulu. Yang penting masuk aja dulu ke connecting rodnya. Kita keker dari sini. Udah, kita masuk. Kita pasang pen pistonnya dulu yang sebelah sini. Pen piston. Kancingan yang sebelah sini. Oh, kita pakai aja yang baru ya. Ini kita simpan yang lama. Pasang kancingannya. Hati-hati, ini jangan sampai ketarik lagi nih. Kerja 2 kali nanti. Jangan sampai ring pistonnya rubah lagi atau keluar dari jalur blok ininya, dari jalur silinder head silinder bloknya. Begini kali ya.
ternyata setelah butuh perjuangan, ya namanya juga belajar ya, patut dicoba. Oke, seperti itu. Tinggal sebelah lagi, sama caranya seperti ini. Oke, yang sebelah sananya sudah dipasang. Setelah dipikir-pikir, kenapa jadi mudahan yang sebelah sini ya? Apa efek terlalu lama saya tidak melakukan hal seperti ini? Ya, ketika ini hendak dikropkan ke sini, jangan lupa kasih lem packing dulu atau lem gasket. Itu banyak rupanya. Tapi untuk yang super red silicone ini sangat lama untuk waktu keringnya ya. Kalau mau cepat pakai yang tribon yang warna silver seperti ini. Kalau yang warna ini warna merah, tapi terserah sih, saya memberi saran mending yang cepat kering aja. Kalau untuk waktu yang mepet-mepet, oke, sama saja, tapi fungsinya sama. Mungkin dari harga ini lebih mahal, ini Italian, yang tribon itu Jepang. Kita kasih lem packing aja dulu ininya. Tapi mendingan lama sih, supaya bisa ditinggal dulu, ngasok dulu, ngopi sambil nunggu kering. Oke, tinggal baut dan masukkan headnya, selesai. Untuk kompresi yang loyo tidak hanya di bagian ini ya, mungkin kita harus mengecek di bagian palapnya. Kalau ada kebocoran itu juga bisa mengakibatkan tenaga loyo atau kompresinya lemah. Dan kalau saya salah satunya ini, untuk kompresinya saya kemarin sudah melakukan skir ulang rapat, jadi hanya perlu di bagian pistonnya saja. Berhubung ini juga sudah mungkin waktunya ganti karena efek pemakaian juga. Selesai sampai di sini. Semoga menjadi tutorial bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan di tutorial berikutnya from channel Pekerja Serabutan, dari seorang driver motor roda 3 sekaligus sebagai tukang pekerja serabutan. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Aktivitasnya istirahatnya tidur. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Selamat bobo.